Pada video kali ini aku akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Bagi yang belum kenal aku, perkenalkan dulu, nama aku adalah Martinus Ademedian dengan nomor NIM 190512140338 dari kelas S1 Sistem Informasi 2019A. Nah, sebelum itu standarisasi jaringan komputer yaitu adalah sebuah ketentuan yang mendasar untuk digunakan agar penerapan dalam pekerjaannya berjalan dengan baik. Standarisasi jaringan komputer ini bisa juga disebut dengan protokol. Nah, dari semua itu ada beberapa model protokol ya. Yang pertama yaitu Open System Interconnection. Lalu yang kedua ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan yang ketiga ada User Datagram Protocol. Dan yang keempat ada port. Oke, lanjut langsung kita ke yang pertama, yaitu Open System Interconnect. Jadi di sini itu seperti yang kalian lihat gambaran awalnya ada dibagi 7 part di sini. Kita lanjut ke part yang pertama yaitu physical layer ya. Jadi physical layer itu adalah yang pertama perangkat yang beroperasi, bisa hub dan repeater. Lalu yang kedua biasa menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi. Lalu yang ketiga biasa menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0. Yang keempat menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin itu sendiri. Lalu yang kedua ada data link layer. Yang pertama, data link layer ini adalah perangkat yang beroperasi, yaitu bridge dan layer to switch. Lalu yang kedua adalah grouping data secara logikal, yang bisa disebut dengan framing. Yang ketiga menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame. Yang keempat menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC. Lalu yang kelima melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Lalu yang keenam contohnya adalah Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802, LAN, dan FDDI gitu. Lalu lanjut ke network layer. Jadi network layer ini adalah perangkat yang beroperasi juga, biasanya beroperasi di router dan layer 3 switch. Lalu menyediakan pengalaman secara logikal. Untuk routing, biasa menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan. Lalu yang keempat pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data. Dan yang kelima adalah mempertahankan cost atau delay transit cost, yaitu delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Yang keempat ada transport layer. Jadi transport layer ini segmentasinya yaitu menerima data dari layer di atasnya untuk memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Lalu flow control. Terus untuk masalah error control yaitu melakukan perbaikan kesalahan itu sendiri. Dan yang keempat ada data transport reliability. Nah, yang kelima ada session layer. Session layer ini adalah dialog control, yaitu memantau giliran pengiriman dan menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Jadi secara nggak langsung itu mencakup established, managed, dan menghentikan sesi antar aplikasi. Yang keempat itu adalah sinkronisasi, atau bisa disebut dengan menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Lalu yang keenam ada presentation layer, yaitu adalah bagaimana data kita dipresentasikan secara gamblang. Dan yang kedua adalah tipe data, enkripsi, visualisasi image, dan lain-lain. Presentation layer ini yang keenam adalah presentation layer, yaitu bagaimana data kita dipresentasikan, contohnya sebagai tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu ketujuh, application layer. Yang pertama ya ini berbentuk layanan aplikasi, terus sangat dekat dengan user, terus menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Lalu kita melanjut ke model TCP/IP. Kita lihat perbandingannya terlebih dahulu dari OSI model
sampai ke TCP IP model. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar seperti berikut. Nah, konsep layering TCP IP ini yang pertama kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu application transport, internet, dan network access. Jadi yang pertama yaitu application, itu adalah merepresentasikan data kepada pengguna dengan menggunakan encoding dan dialog control. Lalu yang kedua adalah mendukung komunikasi antara perangkat yang berbeda di berbagai jaringan. Untuk internet, yaitu menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Network access adalah mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Jadi itu adalah konsep layering tentang TCP IP. Lalu kita lanjut ke User Datagram Protocol, atau bisa disebut dengan UDP. Untuk UDP sendiri adalah aplikasi interface untuk IP yang tidak memiliki reliability, flow control, maupun error recovery. Lalu aplikasi ini dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain dalam jaringan lain tanpa melakukan komunikasi awal. Itu adalah ciri-ciri dari itu adalah definisi dari DP atau User Datagram Protocol. Nah, sekarang kita lanjut ke port. Port itu sendiri adalah 16 bit nomor yang menggunakan host-to-host protokol guna mengenali level protokol yang lebih tinggi. Untuk port sendiri ini dibagi jadi 2 macam, yaitu well-known port dan registered port. Nah, setelah kita mengetahui port itu dan kita juga diberitahu 2 macam port ini, lalu kita lanjut ke pembahasan untuk well-known port terlebih dahulu. Jadi well-known port itu adalah memiliki rank dari 0 hingga 1023. Terus merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Exchange Number Authority. Lalu yang ketiga, hanya bisa diakses oleh sistem account atau root account. Nah, contoh nomor port biasanya adalah seperti berikut: port 21 FTP, port 23 Telnet, port 25 SMTP, port 80 HTTP. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari well-known port. Nah, untuk registered port sendiri, biasanya port ini digunakan pada klien dan dapat diakses dengan program aplikasi yang digunakan oleh akun biasa. Jumlah port diantaranya 1000, kisaran 1024 hingga 65.535. Jadi sangat berbeda dari well-known port. Lalu klien dapat menggunakan nomor acak untuk register port dengan kombinasi seperti berikut: transport protokol, IP address, dan port number. Jadi contoh nomor port diantaranya seperti gambar berikut, seperti penjelasan berikut. Port dengan nomor 1025 yaitu NFS atau IIS atau Teradata. Terus port nomor 1194 itu OpenVPN. Sedangkan port nomor 1433 itu seperti MS SQL server. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih ya untuk yang semua telah menyaksikan videoku sampai akhir. Sampai jumpa di lain. Martinus Adit di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.